Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang membuat food ordering app menggunakan Vue.js dan Laravel sebagai API-nya. Ini merupakan video ketiga, jadi kalian yang belum nonton video dari part 1 bisa nonton atau bisa cari di playlist yang ini. Oke, jadi di video sebelumnya kita udah bikin ini ya, database menggunakan migration. Hasilnya kalian bisa lihat sendiri, ini sebagai apa ya, review aja yang udah kita bikin kemarin. Nah, jadi di sini kita bakal ngelanjutin ini semua mulai dari bikin role, bikin user, satu aja manager, terus bikin middleware dan lain-lain kalau masih sempat. Jadi intinya kita bakal bikin data-data awal dulu supaya apps kita bisa digunakan. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Kita bakal bikin kita bakal isi table roles ya. Jadi di roles kita bakal ada waitress, chef, kasir, dan manager. Kalau kalian lihat di database masih kosong table role ini. Jadi kita bakal bikin isi table roles ini menggunakan Seeder. Seeder ini udah aku bahas di tutorial Laravel pemula. Kalian kalau belum tahu, nonton aja dulu playlist itu. Oke, kita bakal bikin komen untuk membuat Seeder. Buka new terminal. Terus ketik aja PHP artisan make Seeder. Nama seedernya adalah role seeder, kayak begitu. Nah, kalian bakal bisa nemuin file yang kita buat ada di app database seeders. Nah, role seeder. Ini dia. Terus kita perlu bikin model role. PHP artisan make model. Kasih aja role kayak begini. Kalian bisa nemuin di app models role. Oke, jadi cukup role, nggak usah diapa-apain. Kita bakal ngisi role seeder ini dulu. Untuk aku gini ya. Nah, untuk role seeder kita pertama bakal ngisi ini. Nah, jadi ketika seeder dijalanin, komennya bakal ngapus semua isi kayak begitu. Dengan begitu kita bakal butuh yang namanya trunket. Jadi kita panggil dulu, nama modelnya adalah role. Nah, kalian bisa install ini ya, extension yang namanya sebentar. Mana ya? PHP. Nah, ini dia. PHP namespace resolver. Jadi kalian coba install dulu extension PHP namespace resolver di VS Code kalian supaya kalian bisa kayak begini. Klik kanan di role ini, terus import class. Kayak begitu. Nah, otomatis ke import deh class role-nya. Oke, lanjut kita bakal trunket kayak begini. Terus kita isi $data sama dengan isi datanya adalah ini. Waitress, chef, kasir, manager. Jadi aku bikin waitress gitu ya. Waitress bener nggak sih tulisnya waitress gitu? Apa waiters? Coba kita lihat di Google. Waitress, kalau aku tulis waitress. Sama ya, waiters sama waiters. Whatever lah, kita tulis waitress saja sesuai yang kita desain sebelumnya. Terus abis waitress kita save. Kalau nggak salah waitress ini dalam bentuk jamak apa ya? Whatever, anggap aja lah itu gitu ya, yang nerima pesanan orang. Habis save, terus kasir. Terus kita kasih manager. Oke, nice. Udah selesai. Terus kita bakal for each data as value kayak begini aja. Selanjutnya kita bakal bikin panggil role, kita isi dengan datanya, yaitu kita lihat struktur database isinya cuma name, created add, updated add, deleted add. Jadi kita bakal isi di sini name diisi oleh value. Jadi bakal diisi dengan isi data ini. Terus kita kalau mau ngisi created add nggak masalah, bikin aja created add isi dengan function now, terus sama updated add juga kayak begitu.
Dah selesai. Ini jangan lupa. Nah, save. Nah, kita coba jalanin, buka terminal kita. Ketikin php artisan db.2 seed min kelas sama dengan nama file ini kita, seeder kita adalah role seeder. Lihat ada error, yaitu errornya adalah cannot truncate a table reference foreign key. Oke. Kita kena error di foreign key constraint. Kenapa? Karena table user reference-nya ke table role ini. Gimana supaya nggak error? Nah, kita harus kita harus cuekin foreign key constraint ini. Caranya gimana? Bikin aja gini, Laravel, cari Google ya, aku nggak hafal juga. Ignore constraint. Nah, kayak begitu, kita klik aja, lihat yang mana yang cocok. Kayaknya ini DB statement bisa juga sebenarnya, ini bisa juga nih. Kita copy aja yang skema disable foreign key bla bla bla, kita copy, kita taruh sebelum role truncate. Terus yang di bawahnya juga skema enable bla 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 bla, kita taruh di bawah role. Jadi yang pertama kita disable dulu pengecekan constraint, habis itu kita jalanin truncate, baru kita enable lagi. Klik kanan kayak tadi, import class, pilih yang support facets schema. Nah, selesai, save. Sekarang kalau kita jalanin php artisan db seed min kelas sama dengan role seeder, enter. Nah, seeding database udah selesai. Kalau kita lihat nih di database, di table kita, aku refresh, table role udah keisi sebagaimana mestinya. Waitress, save, cashier, manager. Oke, selesai kayak begitu. Nah, fungsi truncate apa sih? Kayak yang aku bilang tadi, truncate ini bakal ngapus, terus kita isi, ngapus, isi. Jadi, lihat kalau aku jalanin lagi, ini semua bakal kehapus dan keisi lagi. Lihat ya, tanggalnya adalah jam 5.52. Oke, di sini aku belum setup jam server, jadi jam 5.52 ini UTC kalau nggak salah. Yaudah, nggak usah peduliin apa-apa. Aku belum set sebagai Jakarta. Kalau mau sih kita set aja di sini. Buka file config app kalau nggak salah. Config app. Di sini kita lihat. Nah, time zone UTC ini kita ganti, lihat dulu. Time zone Asia Jakarta. Aku takut salah, jadi jadi kita lihat ya. Ini kita lihat Ctrl F Asia Jakarta. Nah, kita isi aja kayak begini. Nah, kita ganti UTC ini, paste Asia Jakarta, save, udah selesai. Sekarang jalanin lagi role seeder, maka ini semua bakal kehapus dan keisi yang baru. Kalian lihat di sini adalah tanggal jam 5.52. Sekarang kalau aku jalanin php role seeder. Nah, lihat, refresh, semuanya kehapus, lihat jamnya berubah. Oke, nice kayak begitu. Jadi silakan kalian ikutin dulu buat ngisi role seeder menggunakan, buat ngisi table role menggunakan seeder ini. Lanjut ya, kita udah bikin role menggunakan seeder, sekarang kita bikin seeder untuk user. Kita bakal ngisi satu user aja, yaitu manager. Nah, nanti di manager ini kita bakal coba login. Kita lihat bisa nggak login menggunakan fitur login yang kita buat nanti. Oke, nanti terus kita coba assign role-nya, terus kita coba untuk kita bikin middleware untuk role manager, bisa nggak akses API ini, API itu, dan lain-lain sesuai ini ya yang kita bikin hak akses mereka. Nanti kita buat itu. Oke, sekarang kita bikin dulu data manager. Untuk itu, lihat table user masih kosong. Kita bakal bikin sama kayak tadi, yaitu php artisan make seeder. Bikin aja namanya user seeder. Oke, selesai. Kita bikin model user kalau nggak salah udah ada modelnya ya. App model user. Oke, udah ada, jadi nggak perlu bikin model user lagi. Sebentar ya. Oke, sorry. Lanjut. Model user udah ada, kita nggak perlu bikin lagi. Jadi kita sekarang buka user seeder, kita bakal bikin sama kayak role seeder ini. Copy aja dulu semua di user seeder, paste in,
Sama kayak tadi, klik kanan, import class, pilih yang facade schema, yang role ini ganti jadi user. Nah, klik kanan, import class, pilih yang app model user. Oke, selesai. Nah, terus kita copy paste lagi yang di bawahnya, $data, nggak usah, karena kita cuma ngisi satu doang. For each juga nggak usah, jadi kita tinggal bikin aja kayak begini, user, insert, kayak begitu ya. Nah, kayak begini, gini. Oke, cukup. Kita lihat tabelnya, name, email verified, nggak usah isi, password, role ID, dan lain-lain. Nah, kita bikin dulu name. Name-nya adalah, kita bikin aja. Nama dia adalah si manager. Terus, email. Untuk email, kita bikin aja manager@email.com. Terus, apalagi? Ini nggak usah, password. Nah, untuk password kita bakal bikin menggunakan hash. Caranya kita tanya Google, yaitu Laravel make hash password, kayak begitu. Kita lihat. Kalian bisa nih copy paste aja hash make bla 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 bla, ini di copy di paste ke sini. Nah, aku mau make-nya ini kita passwordnya 123 aja dalam bentuk string, kayak begitu. Nah, hash ini klik kanan, import class lagi, udah ke import. Oke, nice. Nanti password kita bakal jadi 123 untuk user manager ini. Lanjut, habis password, role ID. Untuk role ID, sementara ini kita kasih aja role dia adalah si manager. Kalau kita lihat di table role, manager adalah 4. Jadi kita isi yaitu 4 kayak begini. Oke, udah selesai. Save dan kalian jalanin php artisan db seed min class sama dengan user seeder sesuai nama seeder yang kita buat. Ada error, kita lihat unknown column role in field list. Salah, seharusnya kan role ID bukan role. Lihat role ID. Oke, kurang underscore ID, save, ulangin lagi php artisan db seed min class sama dengan user seeder. Nah, udah berhasil. Kalau kita lihat di database, udah keisi. Passwordnya ini 123 yang udah di hash. Role-nya adalah 4 manager. Nah, sekarang udah berhasil kita bikin satu user dan beberapa role-nya. Nah, kan kalau kita jalanin seeder kan kalian lihat ya, truncate isi table, ini juga truncate isi table. Ini bahaya banget kalau kalian udah punya beberapa data, terus kalian jalanin seeder, semua data kalian bakal kehapus. Nah, supaya aman, karena kita udah selesai jalanin seeder, kita komen aja, terus ini juga kita komen. Jadi kalau dijalanin pun artisan seeder nggak bakal jalanin query atau Eloquent untuk membuat data ini. Oke, jadi silakan kalian bikin seeder user seeder kayak aku sampai user manager ini kebikin. Terus jangan lupa di komen semua isi codingan dari seeder kalian. Kita bakal lanjut bikin ini ya, fitur login. Untuk login kita bakal menggunakan sanctum yang ada di Laravel. Kalau kalian lihat di sini, composer.json, kalian bakal bisa ngelihat yang namanya Laravel sanctum. Ini artinya sekarang sanctum ini otomatis ke-install ketika kita install project Laravel. Jadi kita nggak perlu lagi Composer install sanctum-sanctuman. Tapi kalau misalnya kalian mungkin nonton video ini tapi pakai Laravel versi lama, dan mungkin juga Laravel sanctum belum ada di Composer.json kalian bisa install dulu. Caranya gampang. Kalian buka aja browser, ketik Laravel sanctum kayak begini, klik aja, kalian bakal dikasih halaman sanctum. Nah, di sini scroll ke bawah aja, kalian bisa install menggunakan Composer require Laravel sanctum, copy aja terus paste, jalanin. Terus untuk publish config-nya kalian bisa publish ini semua, terus udah selesai, kalian bisa jalanin PHP artisan migrate. Itu semua bakal bikin project kalian install Laravel sanctum. Terus bakal dibikinin juga table yang namanya personal access tokens. Nah,
untuk Laravel 10 aku nggak tahu 9 kayaknya udah juga. Pokoknya Laravel yang aku pakai ini Laravel 10 udah ada otomatis ke install Sanctum dan udah kebikin personal access token table ini ketika jalanin PHP Artisan Migrate untuk pertama kali kayak gitu. Jadi kalian cek dulu dan lihat Sanctum ini udah ada apa enggak. Oke, lanjut kita baca-baca sedikit. Jadi untuk Laravel Sanctum ini sebenarnya ngasih pilihan ya. Untuk autentikasi ada dua cara, yaitu API token dan SPA authentication. Untuk API token kayak yang udah pernah aku bahas sebelumnya, pembahasan tentang tutorial Laravel API, yaitu kita login dikasih API token, terus ketika mau ngakses endpoint yang dilindungi oleh middleware, dicek ada nggak API tokennya kayak gitu. Nah, terus ini bakal pakai bearer authorization bla 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 bla. Nah, untuk sedangkan SPA authentication ini dia nggak pakai token tapi menggunakan cookie kalau nggak salah. Nah, kalian bisa baca-baca sendiri aja di sini. Sebenarnya disaranin sama Laravel menggunakan SPA authentication bukan API token. Kalau kalian masih satu project antara backend sama Laravel ini masih satu main URL gitu, sama-sama localhost, kalian disaranin pakai SPA authentication. Tapi untuk tutorial kali ini aku nggak ngebahas menggunakan SPA authentication, aku ngebahasnya pakai API token saja. Mungkin di masa depan atau kapan-kapan kalau ada waktu coba kita bahas authentication menggunakan SPA authentication kalau ada waktu. Kalau enggak ya udah kalian bisa coba-coba belajar sendiri. Oke, jadi intinya di tutorial ini kita bakal menggunakan API token untuk Sanctumnya. Oke. Terus apalagi ya? Udah sih kayaknya itu aja. Oke, sekarang kalau dilihat kalian bisa cek model user. Kalian buka aja app models user. Kalian bakal bisa ngeliat yang namanya use has API token has factory notifiable. Ini udah bawaan. Jadi pastikan kalian ada di modelnya itu tulisan kayak begini supaya bisa menggunakan ini ya, bisa bikin authentication kayak begitu. Oke, nice. Terus kita bakal bikin fitur login aja langsung. Jadi kalau kalian lihat aku close ini, kita lihat folder roots, folder API. Nah, di folder API ini kalian bisa lihat ya contoh penggunaannya, middleware Sanctum mengakses user. Jadi kalau kalian get bla 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 user, kalian nggak bakal bisa nggak bisa mengakses endpoint ini kalau kalian belum login menggunakan Sanctum, kayak begitu caranya. Oke, nice. Jadi ini aku komen aja. Kita bakal bikin langsung aja, yaitu API untuk endpoint untuk login. Jadi di sini bikin aja root get login, tapi kasih aja auth dulu. Nah, kayak begini. Oke, kita bikin, aku agak lupa penulisannya, get bla bla bla, kayak begini kalau nggak salah. Terus kalau nggak salah gini ya. Kita bikin namanya adalah, aku bakal bikin namanya out controller kayak begini, terus titik.dua kelas, koma nama functionnya adalah login kayak begini kira-kira. Nah, ini kita belum bikin auth controller, jadi sebelumnya aku komenin dulu supaya nggak error ketika bikin file auth controller. Buka terminal, jalanin php artisan make.2 controller, namanya adalah auth controller. Nah, udah selesai. Kita lihat di app http controllers ada file auth controller. Disinilah yang bakal kita bikin methodenya. Oke, nice. Sekarang kita uncomment, kita klik kanan import class. Udah selesai login. Nah, ketika login ini kita bikin aja di sini public function sebentar ya. Aku gini aja biar cepet. Terus aku kasih namanya login, return type-nya, aduh autonya ini males banget ya. Ini hapus aja kayak gini, terus nah kayak begini jadinya. Public function login. Nah, kita bakal nerima inputan, jadi request $request. Oke, nice. Terus apalagi ya? Return sembarangan aja lah dulu ya buat ngetes doang. Return oke deh kayak gitu, save.
Nah, sekarang kalau aku akses auth login, bakal muncul tulisan return oke deh, tulisan oke deh gitu ya. Nah, untuk mengetes endpoint API ini kita butuh yang namanya Postman. Jadi, kalian kalau belum tahu apa itu Postman, kalian bisa nonton playlist aku yang ngebahas tentang Laravel API ya. Di situ ada ngebahas tentang Postman kalau nggak salah. Walaupun sedikit, di situ ada ngebahas, bukan ya, maksudnya bukan ngebahas Postman secara detail, cuman awal-awal menggunakan Postman gitu aja. Jadi silakan kalian nonton apa namanya playlist itu. Aku anggap kalian udah nginstal Postman. Jadi kalian udah berhasil nginstal Postman, silakan buka Postman kalian. Kalian bakal ngelihat tampilan kayak begini. Ini night mode ya, bisa nggak ya jadi night mode? Aku nggak tahu, lupa settingnya di mana. Oh sini kayaknya. Setting, terus mana ya light mode? Themes, nah ini light. Nah kalau kalian mau yang putih ya udah pilih yang light, kalau nggak mau yang dark. Oke. Jadi ini dia tampilan Postman. Sekarang kita bisa melakukan apa? Kita create collection dulu. Kayak begini, klik create collection. Kita kasih nama new collectionnya apa? Aku bakal kasih nama food ordering app. Kayak begitu. Oke. Selanjutnya kita bakal bikin environment supaya nggak ngetik berkali-kali di requestnya. Nah kita klik ini environment quick look ini. Klik, nah kita bakal add environment, namanya adalah samain aja yaitu food ordering app. Di sini kita kasih variabelnya adalah URL kayak begitu. Terus initial value-nya apa? Untuk value-nya ini kalau nggak salah kalian bisa ngetik kalau Laravel ya HTTP, nama folder yang kalian bikin apa? Kalau folder aku kan tunggu, gimana sih HTTP? Gini ya, kok aku lupa ya, anjay. Sebentar ya teman-teman, aku lupa, jadi aku copy paste ini. HTTP kayak mana sih penulisnya? Oh kayak gini, HTTPS. Oke, HTTPS kita hapus S-nya, HTTP:2 garis miring. Nah di sini kita bisa tulis nama foldernya. Kalian bikin project kalian di mana sih? Kalau aku kan kalau nggak salah ada di sini. Aku lihat aja dulu kayak begini. Nah ini dia, namanya adalah food order API, jadi aku bisa akses di kayak begini kalau nggak salah, localhost. Aku cek kayak begini aja deh supaya nggak salah. Localhost food order apa ya, order API kayak begini, public. Bisa nggak? Nah dapat, ini dia. Jadi aku copy paste aja, pindahin ke Postman, ini dia. Nah selesai. Terus karena kita ini adalah API, jangan lupa tambahin garis miring API di sini. Oke, nice, udah selesai. Ini hapus saja HT-nya. Nah udah selesai kayak gini teman-teman. Jadi silakan kalian bikin dulu. Caranya kayak tadi. Kayak aku localhost, nama folder kalian, terus public. Kalau berhasil muncul kayak gini, kalian copy aja, kalian paste ke Postman kalian, yang namanya URL ini variabelnya, terus jangan lupa tambahin API belakangnya. Kalau udah, kalian save. Nah, sekarang kita close. No environment ini kita klik, kita ganti food ordering app. Jadi, udah selesai kayak begitu. Nah, sekarang balik lagi ke food ordering app sebelah kiri ini, collection kita. Pilih titik sebanyak 3 ini, klik. Kalian bikin aja yang namanya new folder. Mana ya folder nih, add folder. Klik add folder. Di sini kalian bisa kasih namanya authentication. Karena kita mau bikin semua request yang berhubungan dengan authentication ada di dalam folder ini. Jadi authentication kayak gini dalam folder. Klik lagi yang titik 3 kali, bikin add request. Add request aku bakal kasih namanya login yang kita buat tadi. Nah, login ini kalau kita lihat di sini aku ada yang salah ya. Kalau kita lihat di API, kenapa login kok get? Seharusnya kan post. Kayak gini. Save. Nah, sekarang ini sebelah kiri get kita ganti jadi post juga. Nah, selanjutnya kita ketik di sini. Kurung kurawal 2 kali. Nah, kalian bisa pilih nih. Ada URL di sini. Kalau kalian hover, kalian bisa lihat tulisan localhost food order API, public API. Ini sesuai yang aku bikin di sini.
Jadi kita nggak usah ngetik panjang-panjang di sini, terus kalau ada request lagi, ketik lagi panjang-panjang, nggak usah. Cukup ketik aja variabelnya di sini. Nah, terus kita bikin apa tadi kan sampai API doang nih, URL tuh bla 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 API. Sekarang kalau kita lihat di sini endpoint untuk login adalah auth login. Jadi kita tambahin aja di sini garis miring auth login kayak begitu. Terus di header jangan lupa kita bikin acep JSON, isinya JSON, application JSON kayak begitu. Save, kalian send deh. Lihat error invalid URL. Kenapa ya? Oh, kok ada 3 kali? Ya ampun. Ini HTTP bla bla bla. Kok nggak kedetek? Padahal ini udah kedetek ya. Sebentar teman-teman, aku cek dulu. Localhost food ordering. Current-nya nggak keisi ya. Coba kita edit lagi. Ini current-nya nggak otomatis keisi. Aku nggak tahu kenapa. Jadi aku copy aja ini ke dalam current juga. Jadi 2 kali ya. Nah, terus sekarang kita lihat. Tuh, current-nya baru keisi. Manual seharusnya sih biasanya langsung keisi. Tapi nggak tahu ya, biarin aja. Kalian isi juga. Kalau kalian kosong di sini current-nya, kalian copy paste aja di tempat current yang tadi aku liatin ini. Oke, nice. Sekarang coba lagi send. Dan nah, muncul deh. Oke deh. Nah, dengan begitu kita udah berhasil mengakses controller atau endpoint login menggunakan Postman ini. Jadi, silakan kalian ikutin cara aku sampai kalian bisa mengakses endpoint login dan memunculkan tulisan oke deh di sini. Kalau udah berhasil berarti setup Postman kalian, setup ini apa namanya variabel di sini dan semuanya ini berhasil dengan baik dan benar. Kita coba request ke endpoint login ini udah berhasil tadi di Postman memunculkan tulisan oke deh. Nah, sekarang saatnya kita bikin codingan untuk authentication login. Untuk itu kita lihat aja di tutorial biar gampang. Di Sanctum ini kalian scroll aja ke bawah ya. Nah, atau enggak kalian bisa cek di sini nih. Issuing API token. Kalian bisa lihat di paling atas, kalian bisa lihat issuing API token kayak begini. Sebentar aku lihat. Bukan di sini ya. Tapi nih. Bagian mobile application authentication, pilih issuing API token. Nah, kalian lihat di sini adalah contoh penggunaannya. Kalian copy aja request validate ini, kalian copy dan kalian paste di sini. Jadi ngegantiin return oke deh tadi. Di sini kalian paste validate email dan password. Untuk device name nggak usah diikutin, kayak begitu aja. Nah, sekarang ketika kita coba nih Postman tadi kita send lagi bakal error. Nah, message the email is required and one. Ini kenapa sih Postman aku? Nah, ini dia errornya. Jadi ada errornya, return errornya karena nggak lolos validation. Nah, dengan begitu kita harus bikin klik body di samping headers body. Kalian bikin aja raw, terus pilihan di sini JSON ya, jangan yang lain tapi JSON. Nah, kalian bikin kumis kiri, kumis kanan. Di antaranya kalian bikin deh email, kalian input. Misalnya email _2 kayak begini, whatever. Terus koma ya, jangan lupa ada koma di bawah di sampingnya. Terus isi password. Nah, di sini kita bikin 123 kayak begitu. Sekarang kalau aku send, lihat errornya sisa 1 yaitu email field must be valid email address karena validation ini harus berupa email. Ya udah, kita coba whatever@email.com. Sekarang send lagi dan udah lolos validation, makanya nggak muncul tulisan error. Oke, validate-nya udah berjalan. Sekarang kita lihat di sini kita nyari data nih, apakah ada user sesuai yang diinputin email dan password tadi. Nah, kita copy aja. Terus kita paste kayak begini. Klik kanan di user, import class. Pilih models user. Save dan udah selesai. Sekarang kita lihat. Kita coba return $user. Save. Kita lihat ada nggak sih yang kita inputin. Nah, kosong berarti yang kita inputin ini nggak ada di database kita. Di table user, mana user? Nggak ada yang kita inputin. Nah, berarti udah bagus ya, udah benar ini. Sekarang kita lanjut, copy lagi ini semua. Copy aja dan paste di sini.
Nah, di sini melakukan pengecekan apakah dollar user ini ada apa enggak yang diinputin, atau apakah dicek hash, ini ngecek password ya, benar apa enggak. Kalau di antara dua ini ada salah satu yang salah aja, antara itu user yang diinputin ini database nggak ada atau passwordnya salah, maka muncul ini semua. Oke, sekarang kita lihat klik kanan di hash ini, import class, udah ke import. Terus validation exception ini kayaknya bisa deh import class juga. Pilih yang mana ya, kita lihat di tutorial validation, pilih yang illuminate validation. Kalau gitu klik kanan, import class, pilih yang illuminate validation ini. Udah selesai save. Nah, kalau udah selesai kita jalanin send, muncul deh the provide credential are incorrect, sesuai. Kenapa? Karena yang kita inputin ini di database nggak ada usernya ini, makanya itu muncullah error. Sekarang kita coba masukin dengan email yang benar, yaitu manager@email.com, passwordnya 123. Aku send, nggak muncul lagi tulisan error ini. Itu artinya udah benar, kita lolos dari validation ini semua. Nah, kalau udah lolos, saatnya apa? Saatnya kita kasih token supaya bisa login dengan menggunakan token tersebut. Oke, kita copy aja. Aku mau nyoba ya, kita bikin kayak begini, bisa nggak ya tanpa device name kayak begini. Nah, create token, plain text token, kayak begitu aja deh kayaknya. Ya, coba ya, save. Nah, sekarang kita lihat benar nggak sih token kita dibuatin dan di return. Oke, send to view argument. Oh, ternyata sekarang kita disuruh sekarang ya, yang Laravel ini create token ini harus ada parameter di dalamnya. Jadi kita bikin apa aja terserah. Kalian mau apa? Aku bakal bikin apa ya? Create token apa aja sih sebenarnya, nggak masalah. Kalau misalnya kalian mau yang lebih bagus lagi, kalian bisa setting-setting, baca-baca ini sih apa aja. Kita isi string pun nggak bakal error dia seharusnya. Kita coba ya. Aku bakal bikin sanctum kayak gini aja deh. Save. Nah, sekarang aku send lagi. Nah, lihat kita dibalikin token. Nah, jadi kalau kalian menggunakan token ini, terus kalian ngakses endpoint yang dilindungi oleh middleware Sanctum, kalian bakal bisa ngakses ini. Oke, sekarang kita bakal coba, yaitu apa ya? Oh ya, sebelum kita coba, lihat di table dulu. Kalian bisa ngecek di personal access token, klik. Nah, kalau kalian berhasil login, kalian bakal disimpan, data kalian bakal disimpan di personal access tokens ini. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Oke, untuk abilities kalian bisa baca-baca sendiri apa itu abilities dan lain-lain. Oh iya, untuk Sanctum ini kita nggak bikin expires at ya. Jadi, tunggu logout sendiri, maka baru nggak bisa digunakan lagi API token ini. Jadi, kalau kalian mau ngeset expires at, kalian bisa cari di config Sanctum. Nah, kalian bisa isi expiration-nya berapa lama. Oke, untuk sekarang aku 0, makanya dia nggak bikin expire set-nya berapa lama. Oke, jadi nice, udah kesimpan data login kita. Sekarang kita coba, bisa nggak sih beneran kita ngakses endpoint yang dilindungi oleh middleware Sanctum tanpa menggunakan ini. Oke, di sini kita lihat namanya adalah, endpoint-nya adalah user get. Nah, di sini aku bikin aja, yaitu bikin aja ya add request. Nah, di sini namanya user, berarti kita ketik URL kayak tadi, URL, terus user, kayak begitu. Di headers kita bikin accept JSON ya, application JSON, terus kita send. Kalian lihat sendiri, message-nya adalah unauthenticated. Kenapa? Karena endpoint user dilindungi oleh middleware Sanctum. Jadi cuman orang-orang yang udah login bisa ngakses ini. Nah, karena kita belum login, makanya unauthenticated. Jadi anggap kita udah berhasil login, kita dibalikin token ini. Jadi kalian mau menggunakan token ini dan mau mengakses API ini, kalian harus membawa token yang berhasil kalian login tadi. Caranya kalau di Postman ini kalian copy, terus di new request ini kalian bikin aja auth
Jadinya ketik auth muncul authorization, kalian enter aja. Terus isinya adalah bearer spasi kalian paste yang tadi kayak begitu. Sekarang kalau aku send udah nggak unauthenticated lagi tapi berhasil mereturn data yang sebenarnya. Ini artinya kita udah berhasil login menggunakan token dan berhasil mengakses endpoint yang dilindungi oleh middleware Sanctum. Kalau kalian lihat lagi di Draw.io kita, analisa kita punya role dan punya hak akses mereka. Kalian lihat ya, di sini ada input pemesanan untuk waiters, update status pesanan menjadi dan untuk save, dan pembayaran untuk cashier. Sedangkan untuk manajer bisa input pesanan, menerima pembayaran, lihat laporan pemesanan. Untuk ini semua mungkin ada tambahan nanti, hak aksesnya mungkin ada fitur ini dan fitur itu, kita lihat aja nanti bakal kita tambah aja kalau misalnya ada yang kurang. Untuk sekarang, hak akses ini aja dulu sementara. Oke, karena kalian udah lihat ada hak akses, berarti kita harus bikin middleware kayak Sanctum gini kan. Nggak mungkin waitress bisa melihat laporan pemesanan kalau nggak dibolehin. Jadi kita butuh bikin middleware untuk mencegah waitress melihat laporan pemesanan dan lain-lain. Waitress nggak boleh bikin pesanan jadi dan juga waitress nggak boleh melakukan payment. Nah, jadi itu butuh middleware namanya. Kita bakal bikin middleware di sini. Oke, kalau begitu di sini aku bakal komenin aja. Terus di sini kita bakal bikin yang pertama yaitu root. Ini kita nggak usah isi codingan input order dan lain-lain ya. Kita bikin aja middleware-nya dulu. Karena ini udah setengah jaman mungkin ya, kayaknya. Jadi mungkin di next video aja kita melakukan coding untuk input payment, input order, dan lain-lain. Ini kita setup middleware-nya aja. Jadi di sini root aku bakal bikin untuk input pesanan. Untuk input pesanan kita kasih aja namanya adalah apa ya? Create order gitu ya. Jadi di sini kalian bikin post, namanya methodenya adalah create order. Jadi create order. Ini juga aku belum bikin ini ya, apa root secara grup root nanti aja. Nanti bakal kita rapin. Sekarang kita fokus bikin endpoint dan middleware-nya. Mungkin di next video kita rapiin. Oke, create order. Untuk create order function langsung aja di sini. Return create order. Nah, kayak begitu. Save. Jadi kalau aku akses pun itu create order di sini, create order dengan method post. Oke, dengan method post tanpa aku login. Jadi aku komenin ya. Ini artinya aku nggak ngasih authorization di sini. Aku send, tuh bisa create order. Nah, kita perlu aplikasikan middleware auth Sanctum di sini dan middleware untuk create order nantinya. Oke, dengan begitu pertama kita ini dulu. Kasih middleware auth Sanctum. Caranya gampang banget. Kasih panah kayak begini. Sebelum titik koma ya, aku hapus aja dulu. Tulis middleware. Isinya adalah auth titik 2 Sanctum kayak begini. Nah, dengan begini kita save dan kita coba tanpa login nggak bisa. Jadi middleware untuk auth Sanctum udah berhasil. Ketika aku coba login, aku kasih tokennya, aku send, udah bisa. Oke, nice. Untuk Sanctum middleware-nya udah berhasil. Sekarang kita tambah middleware lagi untuk bikin middleware hanya orang-orang yang punya akses create order yang bisa mengakses endpoint ini. Caranya gimana? Caranya kalian buka aja kernel, Ctrl P, ketik kernel, pilih yang HTTP ini, pp HTTP. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh-contoh middleware. Kita bakal bikin middleware sendiri. Kalian bisa lihat di sini ya. Ensure bla 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 bla. Kalian kontrol klik untuk membuka filenya. Kalau nggak salah itu kalau kalian udah install extension yang aku bilang tadi, namespace resolver atau apa yang di awal aku sebutin, kalian bisa melakukan kontrol klik itu. Nah, di sini kalian bisa lihat. Ini dia caranya. Sorry. Ini dia isi dari middleware. Kita bakal bikin middleware kayak gini aja. Oke. Kita buka ini Explorer. Kalian lihat kita ada di sini. Lihat, kita cari
middleware, di mana ya, kok aku lupa. Middleware, nah ini dia. App HTTP middleware, kalian bisa lihat ada banyak banget middleware di sini. Kalau kalian klik salah satunya, tuh, ada banyak. Nah, kita bakal contoh yang paling gampang aja. Tadi ini ya, tadi mana sih? Ini ya, verified ini ya. Ternyata ini agak panjang, jadi kita nggak usah tiru yang ini, kita tiru yang yang lebih simple aja. Nah, kita copy yang redirect ini aja. Aku copy semua, Ctrl C, terus di folder middleware ini klik kanan, new file. Aku bakal bikin namanya able create order.php. Nah, kita udah berhasil bikin satu file middleware. Aku paste aja yang tadi. Nah, saatnya kita ubah-ubah. Yaitu yang perlu kita ubah adalah nanti aja. Nah, yang perlu kita ubah langsung di handle-nya ini. Lihat guard empty guard, biarin aja. Yang perlu kita lihat, sebentar, aduh, salah teman-teman, kita nggak cocok copy yang ini. Kita cari lagi ya. Dulu waktu aku bikin tutorial, ada deh yang simple, tapi mana ya? Nggak ada ya. Aku lupa di mana yang simple, masa harus ngeliat yang ini sih. Password confirm. Bukan, ini deh, mau nggak mau verified. Nah, ini aja. Kalian bisa buka yang kernel verified yang tadi ya. Yang tadi aku liatin, buka ensure email is verified. Di sini kalian copy paste aja ini semua. Copy isinya. Udah, close. Kalian paste aja ke dalam sini. Nah, kayak begini. Jadi dia bakal dia bakal melakukan pengecekan dulu ya. Nah, di sini kita bakal bikin yaitu auth, atau enggak gini aja. $user sama dengan pakai auth kurung terus user kayak begini. Nah, kayak begitu. Sekarang kita mau ngecek orang yang bisa create order siapa aja sih? Kalau kita lihat di sini yang bisa create order cuman waitress dan manager. Kalau kita lihat di database kita di table, mana sih? Di table roles, waitress dan manager adalah role yang ID-nya 1 dan 4. Jadi kita bakal bikin kalau user yang lagi login adalah role-nya 1 atau 4, maka dia bisa mengakses endpoint create order. Nah, dengan begitu kita bisa kayak begini. Ini komenin aja ya biar kalian nggak pusing. Nah, auth user udah dapat. Terus kita bakal bikin if kayak gini. User, $user. Kan kalau auth user dapatnya ini nih. Mana dia user kita? Dapatnya data ini. Kita mau ngecek role ID-nya aja. Jadi if $user role underscore ID tidak sama dengan 1 waitress, atau user yang lagi login role ID-nya itu tidak sama dengan 4 atau bukan manager, maka bakal kita tendang kayak begitu. Nah, tendangnya apa? Ini aja, abort bla 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 bla. Isinya ganti aja jadi apa ya? You cannot access this function gitu aja. Nah, jangan lupa ini. Oke, nice. Selanjutnya kita copy return next request. Udah, selanjutnya hapus deh. Jadi di sini kalau user yang lagi login role ID-nya itu bukan waitress atau role ID-nya jika user yang lagi login ini role-nya bukan waitress atau yang lagi login role-nya bukan manager, maka ditendang. Kalau dia adalah waitress atau manager, maka dia boleh. Oke, save. Kita lihat. Sorry, sebentar. Nah, kita lihat ya. Send. Nah, berhasil ya. Sekarang kita coba salahin. Ya pasti berhasil dong. Kita belum aplikasikan middleware-nya ke sini. Nah, untuk itu kita daftarin dulu ke kernel. Kita mana ya? Nih, kita copy yang auth ini. Kita paste di yang paling bawah aja.
kita kasih nama yaitu able create order. Nah, di sini kita ganti, kita copy nama kelasnya. Ini nama kelasnya belum kita ganti ya. Able create order. Nah, di sini kita copy. Copy. Oh ya, ini banyak yang nggak kepake, jadi kita hapus-hapusin aja. Nah, terus kita copy able create order ini. Kita pindahin ke kernel, paste yang authenticate class ini. Kita lihat, oke, ketemu. Jadi udah selesai able create order, kita arahin ke file middleware-nya. Sekarang kita copy able create order ini, kita pindahin ke API. Di sini kan middleware auth bla 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 bla, karena kita mau terapin dua middleware, di sini kita kasih dalam bentuk array. Nah, di dalam array ini bisa kalian paste kayak gini dalam bentuk string save. Nah, sekarang kalau aku akses send, you cannot access this function. Kenapa nggak bisa? Kenapa ya teman-teman nggak bisa? Sebentar, aku pengen tahu kenapa nggak boleh akses function ini. Able create order, terus ini. Sebentar, coba aku iniin dulu. Masalah, tapi ketika di ini ya. Oke teman-teman, kayaknya ini aku perlu cari-cari dulu, entah aku yang lupa atau sekarang udah berubah penulisannya kayak mana, nanti bakal balik lagi. Setelah aku cari tahu ya, errornya ada di function abort ini, jadi nggak tahu kenapa kita nggak dibolehin pakai function abort. Jadi kita ganti aja, yaitu return response, kita copy aja you cannot access this function. Terus statusnya kita kasih HTTP status 403. Nah, udah selesai. Jadi nggak usah pakai function yang atas. Kayak begini aja. Save. Sekarang aku send. Nah, 403 forbidden. You cannot access this function. Oke, nice. Udah bisa. Sebentar. You cannot access the function 403. Padahal role ID aku 4 ya. Aku udah login sebagai manager, tapi kenapa ini kok malah masuk yang ini? Seharusnya kan dibolehin lolos aja. Ini agak aneh. Jika $user sama dengan of user bla 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 bla. Coba ya, aku pengen tahu return $user. Nggak bisa ya? Must be type symphony bla bla bla. Oke, return response coba kayak begini. Ganti dengan $user. Role ID seharusnya bisa loh. 4. Jika user role ID nggak sama dengan 1. Oh, salah teman-teman. Seharusnya ini bukan or. Ini bukan or, tapi dan. Sorry ya. Jadi pengecekannya jika user ini role ID-nya bukan 1 dan bukan 4, maka muncul return ini. Kenapa dan? Jadi kenapa kalau tadi or itu error karena di sini 1 aja udah salah. Manager role-nya 4, yang aku lagi login adalah manager role-nya 4. Di sini dilakukan cek. Jika nggak sama dengan 1, nah ini udah salah di sini. Makanya udah error. Sedangkan kalau dan kan harus dicek semua kondisinya. Jika dia bukan 1 dan bukan 4, sedangkan aku 4. Di sini error, di sini nggak error, maka nggak muncul ini. Nah, sekarang kalau aku save dan send, tuh muncul create order. Sekarang kita coba ganti untuk role ID dari manager ini, aku ganti jadi waitress. Bukan waitress, save. Nih aku ganti, terus di sini aku send. Tuh, you cannot access this function. Kenapa? Karena aku lagi login dengan user yang role-nya adalah 2. 2 itu save. Kalau nggak salah tadi ya. Nah, kan 2 nggak termasuk sini, makanya muncul error kayak gini. Oke, dengan begini middleware kita udah benar. Udah berhasil kayak begini penulisannya. Jadi, aku balikin dulu ini ke manager tadi. Oke, teman-teman. Jadi, middleware kita udah works.
authentication kita udah work. Selanjutnya, kalau kalian butuh ya udah tinggal copy paste aja yang tadi aku bikin kayak begini. Nah, able create order ini hapus dulu karena kita butuh bikin middleware baru. Cara bikinnya sama kayak tadi. Aku bakal copy paste semua di sini. Aku bikin di middleware, folder middleware ini, klik kanan new file. Aku bakal bikin able setelah create order tadi apa ya? Cook gitu ya. Able cook aja. Aku nggak tahu namanya apa. Yang penting middleware ini untuk ngecek apakah dia itu safe, punya hak untuk ngubah status order menjadi apa tadi ya? Menjadi apa sih? Menjadi dan apa enggak yang dilakukan oleh safe. Jadi aku kasih aja namanya able cook gini ya. .php kita paste ke sini, terus kita ganti yang bisa menjadi done ini cuman save, manager nggak bisa. Dengan begitu kita hapus dan ini, kita ganti jika yang lagi login usernya itu bukan save itu role-nya adalah 2. Nah, kita lihat jika dia bukan 2 role-nya maka bakal error kayak gini, save. Udah selesai. Terus kita bikin ini create order, kita ganti jadi apa ya? Order done. Apa sih? Finish order gitu ya. Finish order aja lah. Ini juga kita ganti deh, jangan able cook deh, nggak enak. Kita rename aja. Klik kanan, rename finish order. Nah, di sini kita juga ganti nama finish order. Oh, sorry teman-teman, seharusnya able ya, biar enak kita nyarinya. Jadi ini able finish order gitu. Walaupun bahasa Inggrisnya kacau, jadi penulisannya biarin aja gitu ya. Yang penting maksudnya maksudnya bisa dimengerti gitu. Nah, save, able finish order, balik lagi ke API. Di sini finish order, kita bikin finish order biar kelihatan kita ngakses endpoint yang benar, finish order. Di sini kita tambahin kayak tadi. Kita kasih able finish order. Jangan lupa ke kernel kita harus daftarin able finish order. Nah, kita ganti di sini juga nama filenya, yaitu able finish order. Save, kita cek, klik control klik, muncul, berarti udah benar kita daftarinnya. Nah, sekarang kita coba finish order ini, kita ganti di sini create order jadi finish order. Ketika aku send, you cannot access this function. Kenapa? Karena aku lagi login sebagai manager, dan manager itu nggak punya hak, mana dia? Nggak punya hak, mana sih? Finish order nih. Nggak punya hak untuk finishing order sesuai dengan codingan yang kita buat di sini. Oke, jadi kayak begitu teman-teman, gampang banget bikin middleware-nya, mana dia? Gampang banget bikin middleware-nya, terus kita kasih endpoint middleware-nya, gampang banget. Sekarang masih berantakan, belum pakai root group, mungkin next video kita bakal bikin grup untuk roots-nya ini. Jadi untuk sekarang kayak gitu aja, kalian bisa coba bikin apa aja, terus middleware-nya apa aja, sampai bisa kayak aku. Cuman orang-orang tertentu, role-role tertentu yang boleh ngakses endpoint tertentu. Ya, segitu aja video kali ini ya teman-teman. Kita udah bikin fitur authentication login dan bikin fitur middleware. Jadi video ini udah lumayan panjang, aku nggak mau bikin yang lebih panjang lagi dari ini karena bakal bosen nontonnya. Jadi sekarang kita fokus ke bikin fitur authentication login yang udah berhasil kita lakukan dan middleware yang udah kita bahas tadi. Jadi silakan kalian ikutin apa yang aku bikin di sini sampai benar-benar bisa. Oke, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.